Al-Fatihah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta aqdamana bi syamsika abadan ila al-abad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qawli amri Allah inna Allah bashirul 'ibad ma'ana Wallahu a'lam bima hadal kitab wa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala bi ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani fi darin amin. Amin. Sa'id bantua sapa sira. Ikhwataka ing dulur-dulur lanang sira. Wa akhwatika lan dulur-dulur wadon sira. Bikul lima kelawan sekabehane perkara istata'ta kang kuwasa sapa sira minal musa'adati saking bantu binantu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mathalul akhwaini utawi umpamane sedulur loro iku mislul yadaini umpamane tangan loro tagsilu kang masuhi apa ihdahuma salah suwijine yadain al ukhra ing tangan kang weneh wa tanazal lan ngalah sapa sira daiman ing dalem selawase ma'ahum sertane ikhwah wa kun lan ana sapa sira iku sabiron wong kang sabar alaihim ing atase ikhwah wa idza dhalitu lan tatkalane luput sapa ikhwah panabihum maka ngelingana sapa sira ing ikhwah ala ghalatihim ing atase lupute ikhwah bilut bin kelawan alus walayinin lan lemes fa innal kalama maka satune omongan allati pakang lembut iku yubakitu bisa ngalahaken apa kalamul latif ad-dhamira ing ati ahsana tabkitin kelawan baguse ngalahaken wal kalamu lan utawi omongan asyadidu kang banget iku yurithu marisaken apa kalam al wahsyata ing susah wal muqata'ata lan musuhan. Ketika kamu mempunyai saudara, maka kamu harus saling menolong, bantu satu sama lain, saling membantu. Karena kemarin disebutkan bahwa yang namanya saudara itu pengganti dari kedua orang tua yang telah tiada, maka harus sama menghormatinya seperti menghormati kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua masih ada. Ketika orang tua telah tiada, ada saudara kakak, ada teteh, maka kalian harus hormat,
harus memuliakan, harus menjaga akhlak yang baik. Ketika ada sesuatu hal perlu bantuan kita jangan sampai malas atau cuek, tidak peduli apa yang dikerjakan atau apa yang menjadi kebutuhannya saudara. Tidak boleh cuek, tidak boleh diam. Cepat-cepatan kamu membantu apa yang perlu kamu kerjakan dan apa yang bisa kalian kerjakan. Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan masalul akhwaini mislul yadaini taksilu ihdahumal ukhra. Karena yang namanya kedua saudara itu ibarat kedua tangan. Taksilu ihdahumal ukhra, saling membantu satu sama lain. Ini tangan ini paling solid ini tangan. Tidak ada yang seperti tangan. Tangan itu betul-betul seirama. Maka ada yang mengatakan kun kaliyadain wala takun kaludunain. Jadilah kalian itu seperti kedua tangan, jangan sampai seperti kedua telinga. Kenapa? Karena tangan itu bisa bantu satu sama lain. Ketika yang tangan bisa menjamah dan tidak bisa terjamah sama tangan kanan, maka tangan kiri bisa menjamah. Ketika tangan kanan tidak bisa menjamah, tidak bisa nyampe untuk menggaruk, maka tangan kiri bisa nyampe untuk menggaruk. Tangan kanan ini setia, dia ridho menjadi posisinya sebagai tangan kanan. Tiap hari, tiap makan pakai tangan kanan. Betul enggak? Betul. Setiap mau melakukan apapun sunnah menggunakan tangan kanan dulu. Tangan kiri juga begitu sabar. Sekalipun yang dipegang sama tangan kiri sesuatu hal yang kotor-kotor aja. Ya betul enggak? Mau ombe pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Pakai tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri pernah usul kepada tangan kanan? Tidak. Ya, maka kedua-duanya ini bagus, seirama. Maka kun kaliyadain wala takun kaludunain. Tapi tangan kanan ini merasa apa? Kasihan kepada tangan kiri. Makanya tangan kiri itu dikasih apa? Cincin dipakai di tangan kiri, di jari manis kan? Jam tangan di mana disimpannya? Tangan kiri itu hadiah. Karena tangan kiri itu adalah tangan yang begitu sabar dan menerima. Tiap hari coba kamu berapa kali kalau ke toilet? BAB berapa kali? Apa yang paling pertama memegang siapa? Kiri. Yang membersihkan siapa? Kiri. Pernah nggak dibersihkan sama kaki? Tidak. Mesti sama tangan kiri. Tapi ridho, maka kasih cincin, kasih apa lagi? Kasih gelang, kasih jam tangan yang kiri. Nah, maka Rasulullah mengatakan kedua saudara itu ibarat kedua tangan, saling membantu satu sama lain. Ketika kamu mau membasuh yang kanan, yang kiri mencucurkan. Ya, betul kan? Ketika yang kiri mau dibasuh, tangan kanan yang mengucurkan, saling membantu. Jangan sampai seperti kaludunain. Udunain itu tidak bisa saling bantu. Coba pernah kamu ketika telinga kamu gatel yang kiri digaruk sama telinga yang kanan, pernah nggak? Pernah nggak digaruk sama telinga yang kanan, pernah nggak? Belum pernah kan ya, telinga segini. Maka sampai ada bahasa yang mengatakan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Saking jeleknya ya, maka jangan sampai kamu seperti kedua telinga. Jadilah kamu seperti kedua tangan. Maka kamu dengan saudara itu harus seperti kedua tangan, saling membantu, saling menutupi, saling mencukupi, saling apa? Saling hormat dan menghormati. Itu adalah perintah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kalian watanazal daiman ma'ahum wa kun sabiran. Dan kamu itu harus apa? Harus mengalah. Ya. Kalau kita punya adik, kita punya kakak, kita harus mengalah. Kita punya saudara, kita harus mengalah.
Udah biarin kakak dulu aja lah, atau biarin adik aja dulu lah, biarin saya mah nggak apa-apa. Ya, jangan sampai kita bermusuhan, gulat ya. Dengan siapa? Dengan saudara, rebutan karena kakaknya dibeliin HP, adiknya tidak, marah. Itu nggak boleh kayak gitu. Kamu harus sabar, walaupun sabiran, sabar biarlah adik dulu, biarlah kakak dulu, biarlah saudara dulu. Karena apa? Karena kita harus belajar, harus mengedepankan apa? Sabar. Harus mengedepankan apa? Sabar. Dan ketika ada sesuatu hal yang salah, di adik kalian itu salah, kamu punya adik, kamu punya kakak, maka kamu harus apa? Panabihum, mengingatkan. Apa? Mengingatkan. Atas apa? Atas kesalahannya saudara kita. Saudara kita salah, kita diam saja, ya kita salah. Kita harus apa? Harus mengingatkan. Harus mengingatkan. Tapi dengan catatan mengingatkannya bilutfin walayinin, dengan halus, dengan baik, dengan sopan. Punya kakak nggak ngaji, adiknya ngomong ngaji kok, boleh nggak ngaji loh. Yang nggak ngaji tuh orang gini-gini nggak boleh, kan? Temenin deh adik ngaji yuk. Atau ke adik, dek ngaji yuk dengan kakak yuk, gitu. Dengan halus, dengan baik. Jangan sampai berkata yang kasar. Apalagi berperilaku sampai apa? Sampai main tangan, main fisik, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ketika kamu belajar, berani-berani main fisik, kebiasaan, takut-takut kamu apa? Nanti terbiasa kalau sudah di rumah. Jangan. Pondok itu adalah bengkel. Sesuatu akhlak yang jelek harus dihilangkan, diganti dengan akhlak yang baik. Tidak boleh berperilaku yang kasar, sekalipun itu pembicaraan, sekalipun itu ucapan harus baik, nggak boleh kasar. Maka di sini kalau ada santri kasar sampai menyebut kata binatang, ditajir gerujuk lo sama air WC itu, pasti kamu. Nah, jadi harus apa? Harus mengingatkan dengan ucapan yang halus, dengan ucapan yang baik. Karena apa? Ucapan yang baik, karena ucapan yang baik itu bisa mengalahkan hati. Bisa mengalahkan apa? Hati. Kalau ucapan yang baik itu bisa apa? Bisa mengalahkan hati. Ya. Bisa mengalahkan, hati akan tersentuh. Tapi kalau dengan ucapan yang syadid, ucapan kasar, sampai nunjuk-nunjuk, mengingatkan kakak atau mengingatkan saudara sampai tunjuk-tunjuk, ucapannya jelek, itu tidak boleh. Kalau kalian mengingatkan atau memberikan petunjuk kepada saudara dengan ucapan yang kasar, itu akan menyebabkan susah dan akan menimbulkan permusuhan. Maka manusia itu harus betul-betul menjaga ucapannya dari ucapan-ucapan yang kotor, yang jelek, yang kasar. Makanya salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bisa menjaga ucapannya. Makanya kalian tolong jaga ucapan, jaga pembicaraan. Jangan sampai ucapan atau pembicaraan kalian itu kasar ataupun menyakitin saudara-saudara kalian. Begitu pula dengan teman. Karena ucapan yang kasar itu akan menimbulkan permusuhan. Tapi kalau dengan ucapan yang baik, yang lemes, yang halus, itu bisa mengalahkan hati. Ahsana tabgid, dengan bagusnya mengalahkan hati. Jadi ketika kamu ingin mengingatkan yang baik, akan tersentuh. Kalau dengan kasar ya susah, dengan kasar keburu emosi. Ya, kalau dengan emosi gak bakalan. Ya, wahdar an
tatadoroba wakdar lan wadiya sopo siro anta tadaroba ingin tak pukul-pukulan sopo siro awat tata syatama utawa pisu-pisuan sopo sira ma'ahum barang sertane ikhwah au ta numma utawa ngrasani sopo siro bainahum ing dalam antarane ikhwah bainahum ing dalam antarane ikhwah au tak khudau utawa ngalap sopo sira minhum saking ikhwah syai'an ing suwiji-wiji bi ghairi ridahum kalawan tanpa ridhoni ikhwah aw taqata'a utawa nyatru sapa sira ahadan ing wong suwiji minhum saking sedulur sira kabeh. Tidak boleh kamu bermusuhan, harus merasa takut kamu bulat dengan saudara, apalagi sampai pukul-pukulan. Ada saudara yang suka pukul-pukulan? Zaman akhir banyak loh. Saudara dengan saudara enggak akur, bulat, saling pukul. Yang lebih keji saling mencederai, melukai dengan senjata tajam. Hati-hati loh, jangan sampai kamu bulat dengan dengan saudara. Sampai bulat sampai saling pukul. Ya enggak boleh. Dengan ucapan kasar aja enggak boleh, apalagi dengan saling memukul. Tolong jaga kalian. Kalau kalian ingin menjadi hamba yang mulia, kalau kalian ingin menjadi umat baginda Rasul, tolong jaga akhlak yang baik. Jangan sampai kalian saling pukul, memukul, atau saling menghina satu sama lain. Adiknya menghina ke kakaknya, kakaknya menghina ke adiknya. Begitu satu sama lain saling menghina, nggak boleh. Harus apa? Harus akur. Harus apa? Akur. Harus baik. Harus apa? Harus baik. Nggak boleh, nggak boleh. Dan begitu juga kamu tidak boleh ngomongin gibah, menjelek-jelekan. Kakak saya mau anu. Kakaknya ngomongin lagi ke adiknya, adik saya mau anu. Gak boleh. Satu sama lain saling menjelekan, gak boleh. Atau kamu mengambil barangnya, sekalipun itu barang saudara kalian, gak boleh. Gosok, gak boleh. Atau ngambil barangnya tanpa izin yang menjadi saudara, gak boleh. Sekalipun saudara, kalau mengambil sesuatu hal, kamu harus apa? Harus bilang, minta izin. Dan tidak boleh kamu apa? Memusuhi satu sama lain. Di antara apa? Di antara saudara. Ya. Wafil hadis, dan kesebut di dalam hadis. La yahilu ora halal. Li muslimin kedua wong Islam. Opo ayah juro yen tanya terus sopo muslim. Akhahu ing sedulure muslim. Paupa salasin ing dalem sakdure telung dino. Paman maka utawi sapa wong iku hajarok lamun nyatru sapa siman. Paupa salasin ing dalem sakdure telung dino. Pamata nuli mati sapa siman. Dakhala mangka melebu sapa siman. Dakhala mangka manjing sapa siman. Annaro ing neraka. Tidak boleh loh kamu bermusuhan dengan saudara. Tidak halal darahnya di antara kamu ketika kamu bulat bermusuhan, tidak akur. Kamu tidak akur dengan saudara kamu. Kamu tidak akur dengan teman kamu. Kamu tidak akur dengan tetangga kamu. Ya, melebihi tiga hari. Ketika melebihi 3 hari, dia belum akur, dia belum islah, belum baikan, pamata dakhalal jannah. Kamu akan mati, dan ketika mati akan menjadi calon pengisi apa? Neraka. Bakal masuk ke dalam api neraka. Awas loh. Kamu 3 hari, melebihi 3 hari tidak akur dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, tidak bertanya, tidak saling memaafkan. Dan ketika kamu belum
meminta maaf belum akur, terus kamu mati, maka dia akan termasuk orang yang dakhalan nar, orang yang masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa akhu kalan utawi dulur sira, wa akhu kalan utawi dulur sira, wa akhu kalan utawi dulur sira, huwa hiya akhu, huwa hiya akhu iku as-sa'idu wong kang nulung, al-aimanu kang tengen, laka kedua sira, kama kaya dene keterangan, qala kang wis dawuh, qala ta'ala, qala kang wis dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, khitaban hale ngitobi li sayidina Musa maring Gusti kita, li sayidina maring Gusti kita Musa rupane Nabi Musa, pihaki akhihi ing dalam hakke, pihaki akhihi ing dalam hakke dulure Musa, Sayyidina Haruna rupane Sayyidina Harun alaihi wassalam, sana suddu adudaka bi akhihi, sana suddu bakal nguataken sapa ingsun Allah, bakal nguataken sapa ingsun Allah, adudaka, adudaka ing bahu sira, bi akhika kelawan sedulur sira, wa huwa utawi akhik iku as-silahun, iku as-silahu pedang, alladzi tudafiu kang bisa nolak, alladzi tudafiu kang bisa nolak sapa sira, bihi kelawan alladzi a'da'aka ing musuh sira, a'da'aka ing musuh-musuh sira, bi mu'tarokil hayati ing dalem, bi mu'tarokil hayati ing dalem medane peperangan, ing dalem medane peperangan, bi mu'tarokil hayati ing dalem medane peperangan keuripan, kama kaya dene keterangan, qala kang wis dawuh sapa asyair ahli syair, akhaka inna man la akhan lahu kasain ila hayja bi ghairi silah, akhaka inna man akhan lahu kasain ilal hayja bi ghairi silahin, akhaka inna man la akhan lahu kasain ilal hayja bi ghairi silahin. Akhaka ngreksa sapa sira ing sedulur sira, akhaka ngreksa sapa sira, akhaka ing sedulur sira, inaman satune wong la akhon kang ora duwe dulur, lahu kedue siman, iku kasain kaya wong, iku kasain kaya wong, iku kasain kaya wong lumaku, ilal haija maring peperangan, bi ghairi silahin kalawan tanpa pedang, bi ghairi silahin kalawan tanpa pedang. Ingat, saudara kalian itu adalah orang yang bisa menyelamatkan kalian, bisa menyelamatkan kita. Saudara itu adalah sosok yang bisa menyelamatkan kita, ya. Karena yang namanya saudara itu diibaratkan seperti pedang. Teman itu diibaratkan seperti apa? Seperti pedang. Ketika kita lagi perang, ya, lagi perang, dan kita tidak membawa pedang, maka kita akan selamat nggak? Tidak. Maka ketika kita perang bawa pedang, kita akan selamat. Nah,
saudara itu ibarat pedang. Jadi ketika kita lagi ruketnya perang, lagi campuhnya perang, ada teman, ada saudara, bisa membantu nggak? Bisa membantu. Saudara bisa menolongi kita. Ketika kita sakit, ditolong sama siapa? Saudara. Ketika kita sedih, siapa yang memberikan kekuatan? Saudara. Ketika kita membutuhkan pertolongan, siapa yang pertama menolong? Saudara. Maka saudara itu ibarat pedang. Gak boleh bulat. Gak boleh saling menghina. Gak boleh saling pukul-memukul. Gak boleh saling caci-mencaci. Kita harus akur. Ya, karena apa? Allah pernah berkata dan mengkhitab kepada apa? Kepada Nabi Musa. Tentang apa? Tentang kedudukannya saudaranya, yaitu siapa? Nabi Harun. Kata Allah, bakal saya akan menguatkan pundak kalian wahai Musa. Akan memberi kekuatan. Kata Allah, saya akan memberikan kekuatan kepada engkau wahai Musa dengan saudara kalian. Karena yang namanya saudara kalian itu ibarat pedang. Ketika kamu akan tersakiti, maka saudara kalian yang akan menolong. Ketika kamu akan terhunus dengan pedang, maka saudara kalian akan ikut menjaga kalian. Itu kata siapa? Kata Gusti Allah kepada Nabi Musa. Bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, saya akan menambah kekuatan, akan memberikan kekuatan kepada engkau." Dengan apa? Dengan saudara engkau, yaitu siapa? Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Diberi kekuatan tuh Nabi Harun. Sebagai apa? Sebagai tameng untuk saling menjaga. Untuk menjaga siapa? Untuk menjaga Nabi Musa. Karena saudara. Karena apa? Yang namanya saudara itu ibarat pedang yang akan menyelamatkan dari hunusan atau tikaman musuh ketika perang lagi campur. Maka saudara yang akan menolong. Maka ingat, saudara itu ibarat pedang. Gimana? Saudara itu ibarat pedang yang bisa menyelamatkan kita ketika perang. Maka kalian harus betul-betul baik dengan saudara. Paham itu? Harus diamalkan oleh kalian. Ya, insya Allah ketika kalian mengamalkan semua ini, insya Allah kalian akan menjadi orang yang selamat. Amin. Orang yang mulia. Amin. Ingat, jangan berseteru dengan saudara. Jangan berseteru dengan orang lain sekalipun dengan teman. Ketika berseteru lebih dari 3 hari, kamu mati, belum meminta maaf, belum akur, akan menjadi calon pengisi neraka. Naudzubillah min. Wallahu a'lam bishawab.